Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wamara safwata ibadihi bila ta'ifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qawlan wa fi'lan wa adalan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ibu-ibu jamaah Majelis Ilmu Kajian Rutin Jabalus Salam yang mencintai Allah dan insyaallah dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil maula. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah memberikan kebahagiaan pada kita, ya, berbahagia menyambut datangnya pagi yang penuh berkah. Insyaallah juga diiringi dengan keberkahan, karena seorang muslim yang dikejar itu bukan ini, Bu. Apa ini? Dompet, bukan. Tetapi ada di sini apa? Kantong, ya, kantong. Oh, bukan. Hati, Bu, ya. Jadi yang dikejar adalah harta. Baik. Jadi teman-teman, itu yang dikatakan Nabi, laisal ghina ghinal mal, bukanlah orang kaya yang kaya hartanya, wa innamal ghina ghina nafsi, tetapi orang kaya adalah yang kaya hatinya. Nah, kalau ibu pengen jadi orang yang kaya hati, ya Bu, ibu pegang 3 poin ini. Apa itu Pak Ustadz? Yang pertama, hiduplah sederhana. Ya, ada quotes yang menarik yang sering kita dengar, bahagia itu sederhana. Ya, artinya apa? Maksudnya kalau mau bahagia itu ya memang hiduplah sederhana. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia, sederhana itu yang punya disyukuri, yang nggak punya ya udah. Jangan kemudian ngoyo berlebihan sampai masya Allah. Fokus pada manfaatnya gitu loh, Bu. Ya, gadget itu manfaatnya buat nelpon. Mau Android, mau iPhone, itu nggak penting. Yang penting bisa dibuat nelpon. Itu sederhana namanya, Bu. Baju yang penting nutup aurat. Ibu pernah lihat baju saya mahal dan compang-camping, lihat, nah kainnya nggak cukup begini, ya kasihan. Baju sepatu yang penting nutup aurat, ya paling-paling review Rabbani, Elzata, Zoya, Safira, Masita, Sisesa, Samase, ya. Ibu biasa di belauran, nggak pernah beli yang mahal, kelihatan. Jadi teman-teman yang berbahagia, apa long dikasih orang kok, ya, emang kalian nggak pernah ngasih. Baik, maka ibu ingat rumus fisika, P sama dengan F. Nah, dengar Bu, ya, P sama dengan F, gaya sama dengan tekanan. Jadi gaya berbanding tekanan itu dulu kalau belajar fisika, Bu. Artinya apa? Makin banyak gayamu, makin tinggi tekanan hidupmu. Tuh, Bu, ingat, Bu, ya. Jadi gaya sama dengan tekanan, berarti makin gaya. Ada orang mau makan aja kok harus restorannya yang instagramable. Lo makan itu tujuannya ngenyangin perut. Ya udah. Ya, Bu. Ya Ibu makan situ. Di warung-warung ngemper pinggir jalan, kayak warung-warung Dandito, Kenari, The Cafe, Blue Sky, Biru Laut, The Bandar, paling gitu-gitu aja. Yang penting itu kenyang, ya. Nah, itu Ibu pegang prinsipnya, kalau mau bahagia hidup harus sederhana. Ya, saya kemarin ketemu orang kaya di Balikpapan, curhat sama saya, lagi stres. Kenapa?
Saya ditagih sama orang pajak 7 miliar. Ya Allah. Ya. Jadi mungkin dia keceplosan ngomong sama saya gitu. Itu dimintanya 10% dari total uang saya, istri dan kedua anak saya. Jadi 7 miliar. Terus saya bandingin 7 miliar itu 10%-nya. Nah, berarti uangnya 70 miliar. Ya. Insya Allah luar biasa. Stres dikejar orang pajak. Nah kayak gini kan bahagia, nggak ada yang stres. Apa yang mau dikejar Pak Ustadz ya? Nah, jelas Bu ya. Jadi kalau mau bahagia, kata kunci yang pertama hidupnya harus sederhana Bu. Ya biasa aja. Duit banyak makan pinggir jalan nggak ada masalah. Kemudian yang kedua husnudzon billah, berhusnudzon kepada Allah. Ya Bu, jadi husnudzon kepada Allah. Ana inda dzanni abdi, aku tergantung prasangka hamba kepadaku. Jangan jadi gini, setelah Ustadz pelajari ternyata yang membuat hidup kita tuh banyak menderita. Itu sebenarnya ibu-ibu itu sebenarnya lebih pada bukan pada masalahnya, tapi pada mindset kita berpikir. Waduh, suamiku 3 bulan lagi mau pensiun Pak Ustadz. Kalau pensiun nanti nggak punya pemasukan. Kalau nggak punya pemasukan, nggak punya duit. Kalau sakit nggak bisa berobat, ditahan, nggak bisa bayar, masuk penjara. Anda mikirin 3 tahun lagi suamimu pensiun, padahal bisa jadi tahun depan Anda udah meninggal dunia. Iya toh? Kenapa harus mikirnya terlalu jauh ke sana? Husnudzon kepada Allah, Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita. Udah gitu aja prinsip hidupnya. Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Kunci motor jatuh, bro, aduh Bi, jangan-jangan firasat kenapa-napa. Mi gak boleh. Kunci motor jatuh, alhamdulillah, Abi firasat mau dapat motor baru. Begitu. Kunci rumah jatuh, bro, alhamdulillah, Abi firasat mau beli rumah di Balikpapan baru. Begitu. Buku nikah jatuh, bro. Orang belum selesai ngomong nyaut aja itu ya. Dengerin dulu. Alhamdulillah Abi dapat buku nikah baru, firasat karena buku nikah kita kan kemarin kan kerendam banjir di belakang Mi ya. Begitu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terjadi pelajaran untuk kita bersama. Husnudzon. Ibu bisa enggak husnudzon kepada Allah? Contoh, mohon maaf Bu ya, mohon maaf. Ban bocor itu kan nyebelin banget Bu ya. Lagi di jalan ban bocor. Tapi kita husnudzon, ya Allah, mungkin ini saatnya hamba harus sedekah dengan tukang tambal ban. Gitu Bu. Ada batu datang, cetak. Ibu ngapain nyari? Siapa yang lempar? Siapa yang lempar? Gak ada gunanya. Lebih baik ibu mikir, ya Allah, lapangan ini kan lebar, jidatku kan kecil. Ini batu kenapa pilih yang ini? Kenapa nggak sini ya Allah? Ya, sini kan bisa. Ya, kenapa milih yang ini? Berarti ini sindiran, jidatku jarang dibuat untuk sholat tahajud. Gitu. Husnudzon aja pokoknya Bu. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, hidupnya akan bahagia. Punya suami ganteng, alhamdulillah. Dibawa kondangan nggak malu-maluin. Punya suami jelek, alhamdulillah. Walaupun jelek dia laki-laki yang setia Pak Ustaz. Kok yakin nggak bakal selingkuh? Kok tahu? Nggak ada yang mau sama dia kecuali saya. Aku juga wanita tersesat yang jatuh cinta kepadanya. Itu namanya husnudzon kepada Allah. Ibu kalau hidupnya husnudzon, coba sebutin Bu, yang jelek apa? Mohon maaf ya. Orang tuaku baru aja meninggal Pak Ustaz. Allah jahat banget sama aku. Bu, ya gak usah drama. Saya kasih tahu, sedih boleh, nyalain Tuhan gak boleh. Ibumu sakit apa? Gagal ginjal Pak Ustaz. Udah berapa lama? 5 tahun cuci darah. Nah dengerin, 5 tahun cuci darah. Menderita gak ibumu? Tersiksa gak ibumu? Tersiksa Pak Ustaz. Kamu seneng hidup, ibumu hidup, kamu seneng. Ya iyalah, kamu kan gak ngerasain sakitnya. Dengan cara beginilah Allah mengangkat penyakit ibumu. Dan ibumu sekarang hidup di alam yang berbeda, bebas dari penyakit yang beliau rasakan. Sudah, daripada fokus menangis, lebih baik fokus dalam berdoa. Gitu Bu. Itu namanya husnudzon. Ya, apain? Ibu ditinggal suami, kawin lagi, mewek, nangis, depresi, gantung diri, mati. Itu namanya bebungulan.
Tahu bebungulan? Beleng-beleng itu, Bu. Iya, Pak Ustadz, dia pergi meninggalkan aku. Itulah cara Allah men-scanning orang-orang yang gak layak mendapatkan kamu. Gitu. Insya Allah selalu semangat. Masih banyak laki-laki yang soleh, yang hebat. Contohnya aku mau mencintaimu. Baik, seperti itu. Dan yang ketiga adalah qanaah. Nah, qanaah, Bu ya. Ibu-ibu kalau punya qanaah, insya Allah hidup ibu akan bahagia. Pak Ustadz, qanaah itu sebenarnya apa? Qanaah itu menerima apapun yang diberikan Allah, banyaknya sebagai yang terbaik, sedikitnya sebagai yang terbaik. Jadi bagi seorang muslim banyak dikit itu tidak ada urusan. Pokoknya apapun yang Allah berikan kita terima, Bu. Itu yang disebut dengan qanaah. Merasa ridho, cukup dengan pemberian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Banyaknya sebagai yang terbaik, sedikitnya juga sebagai yang terbaik. Kalau bahasa Jawanya itu nerimo. Udah gini aja, Bu. Ibu punya anak, dikasih uang sangu 10.000 dia senang. Dikasih 5.000 dia juga senang. Ya, dikasih 5.000 dia juga senang. Ibu mohon maaf, Bu. Senang nggak punya anak kayak gitu itu, Bu? Senang. Dikasih apapun dia berterima kasih. Nah, itulah gambarannya. Tidur ber-AC dia senang. Nggak ber-AC juga alhamdulillah. Ngeluarin kolesterol yang ada di dalam tubuh. Itu, Bu, namanya qanaah. Dan ini merupakan ciri dan sifat orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Mengapa harus qanaah, Pak Ustaz? Yang pertama, kewajiban mengimani takdir. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, saya ulangi lagi, kewajiban untuk mengimani takdir. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang yang beriman, kita percaya bahwa Allah sudah menetapkan yang terbaik untuk kita. Maka kalau ibu tidak qanaah, berarti ibu itu nggak percaya dengan takdir. Al-Isra 30. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdiru innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepadamu bagi orang-orang yang Ia kehendaki, dan Allah menyempitkan rezeki bagi orang-orang yang Ia kehendaki. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Allah terhadap hambanya adalah zat yang maha meneliti lagi maha melihat. Maksudnya apa? Jadi gini, Bu. Ibu ketika naik pesawat, kenal nggak siapa pilotnya? Namanya nggak tahu. Oke. Lulusan mana nggak tahu juga. Nilainya berapa ibu nggak tahu. Kok ibu bisa setenang itu naik pesawat mempertaruhkan nyawa? Dengerin musik, ngobrol, bercanda, makan sambil santai-santai. Ya kan? Kacamata hitam, pakai bantal kulit. Kok bisa? Padahal ibu tuh nggak kenal siapa pilotnya. Itu mohon maaf namanya husnudzon. Ibu percaya. Ya, itu dengan pilot yang ibu tidak kenal saja, ibu bisa sepercaya itu, mempertaruhkan nyawa ibu di situ. Mohon maaf, kebayang kalau pilotnya ketiduran. Pernah kan kejadian? Kejadian, Bu, dua-duanya ketiduran. Pilot dan co-pilotnya itu tidur. Jadi pesawat itu jalan. Kan pesawat itu ada namanya autopilot. Ya, autopilot itu tombol, dia jalannya jalur lurus saja. Nggak tahu sampai mana, nggak ngerti. Nah, jadi ibu-ibu yang berbahagia, artinya ada potensi salah. Tapi kenapa kita santai di pesawat? Nggak ada orang di pesawat itu. Nggak ada. Ya, kecuali kalau masuk angin, kedinginan, itu beda. Kenapa? Kenapa, Ibu? Jawabannya simpel sekali. Karena ibu-ibu percaya dengan pilot. Nah, kalau dengan pilot saja ibu bisa percaya,
Gimana rasanya ibu-ibu dengan Allah yang sudah menciptakan kita? Maka orang yang tidak qanaah, Allah kenapa rezekiku cuma segini aja? Berarti dia tuh nggak percaya dengan takdir Allah, dengan ketetapan Allah. Padahal tadi udah dikatakan innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Allah bilang, Allah yang lapangin rezeki, Allah yang menyempitkan rezeki. Terus kenapa ini dilapangin, ini disempitin? Allah bilang innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Allah maha meneliti, maha mengetahui terhadap hambanya. Allah ngerti. Dokter aja tahu dosis yang terbaik untuk pasiennya, Pak Bu. Masa ibu nggak percaya? Allah tahu. Ibu mohon maaf, kenapa itu kaya banget? Ini kaya biasa, ini miskin. Kenapa dibeda-bedain sama Allah? Allah tahu. Kalau yang kayak gini ini dikasih duit banyak. Yang kayak gini-gini. Belum tentu ibu mau pengajian. Belum tentu punya duit banyak. Pagi-pagi gini nongkrong di hotel. Sarapan, ada rawon, nasinya lembut, dagingnya kenyil-kenyil, apa itu keluaknya tuh merasuk gitu, dicampurin kecambah, sambal merah, diperes jeruk nipis yang kecut, kerupuknya kerupuk udang, diacak-acak begini, makannya keringetan gitu. Ya Allah, minumnya es degan. Ngadep laut ya, kena tsunami meninggal dunia. Ya Bu. Kadang-kadang di antara keterbatasan itulah Allah memberikan keimanan. Kemarin saya ke Jakarta, dibercandain sama Ustadz yang undang saya. Ustadz pernah kesini? Enggak. Alhamdulillah bagus lah. Saya lihat hotel biasa. Apa sih ini? Alexis. Lokalisasi elit di Indonesia. Terus saya tanya, emang apa elitnya? Afghanistan Pak Ustadz, Maroko, Aljazair. Tidak ada yang mukanya kayak gini-gini. Hidungnya muancung-mancung. Terus marah-marah biasa aja. Ibu mau disamain sama PSK di sana? Nggak mau kan? Aneh loh. Maka saya bilang nggak ada yang kayak gini-gini. Gini, maksudnya solihah-solihah gini. Heran Ustadz protes itu. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, emang berapa harganya sampai dibilang paling elit di Indonesia? 25 juta untuk ukuran short time. Short time itu buang ludah Bu, gitu aja. 25 juta. Itu baru short, belum short ain ghain. Gila apa itu ya? 25 juta. Lah Ustadz yang ceramah beliau cuma dapat teh kotak ini. Ibu. Jadi Masya Allah. Nah itu cuman gitu aja 25 juta. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apa yang terjadi? Masya Allah. Saya bilang, ngerinya tadi ya. Terus saya ketawa Bu. Nah yang jemput saya itu Ustadz Fatih itu Bu. Ustadz Fatih Karim. Ustadz, kenapa ketawa? Saya tuh ingat jemaah saya di Balikpapan Ustadz. Jemaah saya, apa sih yang belum selesai ngomong? Cia. Jemaah saya itu tinggal di Grand City, itu komunitasnya pengusaha-pengusaha orang-orang tambang. Itu cerita sama saya penghasilan bulanannya itu 1M, 1,2. Kalau ada orang punya uang 1M tiap bulan loh ya, nggak mampir ke Alexis 25 juta itu cuma 2,5% loh. Nggak ada rasanya itu. Terus nggak mampir Alexis itu murni karena keimanan. Tapi kalau suaminya orang BDS 1 nggak mampir ke Alexis, bukan karena keimanan tapi karena keuangan. Paham nggak? 25 juta gila ya? Ngapain? Begitu loh Bu maksudnya Bu. Jadi ibu-ibu di antara ketidakmampuan kita itu kadang-kadang iman itu muncul. Bu, imannya Agus Khairul Huda dengan imannya orang yang mohon maaf tunanetra bisa jadi lebih tinggi orang tunanetra. Dia nggak tergoda ngelihat cewek cantik. Sedangkan Ustadz ini harus menahan diri untuk bisa menjaga pandangan. Kemarin tuh nikahkan perempuan itu, saya jadi penceramahnya, penghulu. Saya di sini orang tua. Ini perempuan, ini laki. Bapaknya ini kan orang solih, makanya saya tuh diundang mau.
Ternyata anaknya pakai baju kembennya setengah dada. Pas selesai nikah cium tangan suami nunduk. Aku di sini, dia nunduknya begini. Allah, dilihat dosa. Enggak dilihat barang bagus mau bazir, barang enggak dilihat eman, begitu loh Bu. Ya. Jadi ibu-ibu, maka kalau orang yang tunanetra dengan keterbatasannya ada keimanan, ngerti nggak sih? Nah, gitu Bu ya. Makanya kalau ibu dapat rezekinya nggak banyak itu berarti Allah memberikan ada keimanan di situ. Kita terjaga. Suami ibu tidak ke diskotik dengan rezeki yang pas-pasan. Itu merupakan anugerah. Ada berapa banyak orang-orang yang kaya hidupnya justru makin jauh dari Allah. Yang kedua, kebahagiaan yang sesungguhnya. Kenapa harus qanaah? Kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, Nabi bersabda, qad aflaha man aslam. Kata Nabi, beruntunglah orang-orang yang berislam. Wa ruziqa kifafan, diberikan Allah rezeki yang cukup. Wa qanna Allahu bima ata, dan Allah memberikan qanaah terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya. Jadi ibu kalau mau tahu orang yang paling beruntung, kebahagiaan yang sesungguhnya itu 3 Bu. Tadi kata Nabi, man aslam, berislam. Dan ibu semua di sini udah berislam. Alhamdulillah. Waruziqo kifafa, diberikan Allah rezeki yang cukup. Ibu bukan orang miskin yang sampai nggak bisa makan. Ibu bukan kayak saudara-saudara kita di Palestina yang sampai tidak bisa makan. Ibu dikasih Allah rezeki yang cukup. Berarti sudah tuntas. Tinggal yang ketiga, wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan Allah memberikan rasa qanaah. Allah memberikan rasa qanaah segala pemberian yang diberikan Allah kepadanya. Jadi penyakit kita itu cuma tinggal satu ini aja, qanaah. Ibu sudah Islam, ibu udah diberi Allah rezeki yang cukup. Allah nggak bilang rezeki yang kaya ya, rezeki yang cukup. Ya, hidup pas-pasan. Pas pengen masuk hotel bintang 5 bisa. Pas pengen naik Alphard bisa. Bu, kaya itu kan nggak mesti punya. Punya itu nggak mesti kaya. Ibu punya rumah 4. Ibu kontrakkan semuanya. Mohon maaf Bu ya, dalam keyakinan Islam, rezeki ibu itu cuma yang 1, yang 4 itu rezekinya yang nyewa. Tuh iya, kalau di Islam tuh konsepnya begitu Bu. Rezeki bukan apa yang kita miliki, tapi apa yang kita rasakan. Orang kaya beli 5 ekor kambing, tapi kolesterol tinggi, dia nggak bisa makan. Agus Serhuda nggak beli kambing, tapi badannya sehat. Seminggu minimal 2 kali Ustaz makan kambing. Diundang akikah. Sabtu minggu. Makanya lihat mukanya tembam begini ya. Gemoy. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang punya tapi nggak bisa menikmati. Punya rumah 5 yang dinikmati cuma 1. Berarti yang 4 rezekinya orang. Itu keyakinan Islam begitu. Ya, sehingga berangkat dari situ ibu-ibu yang dirahmati Allah. Punya suami 1 tapi suaminya di lokasi. Itu rezekinya orang. Nggak tahu. Jadi rezeki bukan apa yang kita miliki, tapi apa yang kita nikmati. Nah lihat, Ustaz dikasih minuman 3. Ustaz minum yang ini. Ini rezeki Ustaz, yang ini belum tentu. Tergantung nanti dibungkusin apa enggak, kan begitu. Iya kan? Kalau enggak ya dibalikin lagi ke warung, dijual situ sama. Ini aja kayaknya belum dibayar kok ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, prinsipnya gitu Bu. Ustadz nih dengerin Bu ya, orang kaya punya mobil Alphard, tapi pinggulnya nih sarung kejepit, nggak bisa dia naik mobil, padahal mobilnya Alphard. Ustadz Agus nggak punya mobil Alphard, tapi kalau keluar kota bisa naik mobil Alphard. Kalau undangan Jakarta itu kan naik mobil Alphard, kadang-kadang dipinjemin juga sama itu. Ya? Iya. Jadi teman-teman yang berbahagia, Ustadz mungkin mohon maaf ibu-ibu nggak punya kolam renang, tapi ada jemaah itu, Ustadz
Saya punya rumah di Ebony itu nggak saya pakai. Ustadz kapan aja kalau mau renang aja di situ sama keluarga ya. Kuncinya saya titipin sama Bapak Fulan. Ustadz nggak punya kolam renang, tapi Ustadz bisa pakai kolam renang. Itu namanya rezekinya Ustadz. Paham Bu ya? Ini mindsetnya harus dilurusin dulu biar ibu tahu mana rezeki mana enggak. Udah gini aja. Suami meninggal dunia, naudzubillah, cerita aja ya. Suami meninggal dunia, ibu dapat warisan 10 miliar, ditransfer ke rekening. Cepet. Rezeki enggak? Belum tentu. 6 hari kemudian ibu meninggal dunia. Maksudnya saking sedihnya mikirin suaminya tadi itu lah. Ya. Oh ini kayaknya tipenya beda di orang-orang ini ya. Suami meninggal, yes. Oh dasar perempuan terkutuk ini ya. Suami meninggal ibu nangis, Mas. Kenapa kau tinggalkan aku secepat ini? Aku masih membutuhkanmu, Mas. Ini kejadian nyata loh Bu ya di Indosiar. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pelajaran Bu, ini menjadi pelajaran untuk kita bersama. Rezeki bukan apa yang kita miliki, tapi apa yang kita nikmati. Maka hadis riwayat Tirmidzi menjelaskan qad aflaha man aslam, beruntung satu orang Islam, wa ruziqa kifafa, diberikan Allah rezeki yang cukup, wa qanna Allah bima atah, dan Allah melapangkan qanaah di hatinya. Dah, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Iya. Mau nyari apa? Ya. Tuh, Ibu, mau nyari apa? Ibu cari aja dunia, gak ada puasnya Bu. Dunia itu gak ada titiknya sampai ibu menemukan kematian. Mohon maaf. Dulu yang masa kecilnya miskin, ada mesti di sini Bu ya. Yang masa kecilnya menderita, saya termasuk salah satunya. Terus saya itu kerja Bu, digaji 600.000. Terus Ustadz itu berhayal. Karena tetangga saya waktu itu gajinya 3 juta, kerja di tambang. Waktu itu rame-ramenya tambang Bu ya, tahun 2005 itu. Saya nyeretuk di hati saya, coba aku punya gaji 3 juta ya Allah. Bahagianya. Itu otak saya waktu itu. Hari ini alhamdulillah bukannya sombong, Ustadz sudah menggaji orang 3 juta. Di pesantren, di beberapa tempat yang kita gaji mereka, kita biayai mereka. Faktanya biasa-biasa aja tuh, nggak seindah zaman dulu. Kalau gaji 3 juta keren banget ya. Ya biasa aja. Ya tetap kayak begini. Ya Bu, ya baju compang-camping begini. Jadi ibu ya dibeliin Bu ya sama orang BDS 2. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, BDS 2. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah itu kalau ditanya kenapa kita harus qanaah. Berikutnya, bagaimana saya bisa berqanaah Pak Ustadz? Nah, ini yang dagingnya ini Bu. Ini yang penting. Bagaimana agar saya bisa qanaah? Ada beberapa poin yang Ustadz ingin sampaikan kepada Ibu supaya kita bisa menjadi pribadi yang qanaah. Ibu gak usah mendesak gitu depan saya Bu ya. Yang qanaah, astagfirullahaladzim, jangan menggoda gitu loh Bu. Ibu ngapain mendesak depan Ustadz? Gitu ya, jangan. Menjadi pribadi yang qanaah. Yang pertama, ini penting tapi kita sering lupakan. Yang pertama, kadang-kadang kita remehkan yang begini. Yang pertama, nanti ada dalilnya, Ustaz juga jelaskan sama dalilnya ya. Jadi yang pertama adalah kadang-kadang kita yang kayak begini kita sering lupakan. Padahal ini penting banget. Ya. Yang pertama, Ibu kayaknya lama-lama makin kurang ajar dengan Ustaz ya. Enggak ada sopan-sopannya gitu ya. Yang pertama, ya sabar dulu, astagfirullahaladzim. Iya, lo sabar. Belum keluar tulisannya ini. Masih buffering Bu ya. Baik. Yang pertama adalah memahami ilmu takdir.
Ibu tahu ilmu takdir? Ilmu takdir itu ilmu meyakini bahwa apapun yang terjadi di muka bumi sudah ditetapkan Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit maupun bumi. Ilmu yang meyakini bahwa semua apapun yang terjadi di muka bumi itu sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit maupun bumi. Dasarnya mana tak? Innallaha kataba maqadiral khalaiq. Allah telah mencatat takdir makhluknya bi khamsina alfi sanah. Berselisih 50.000 tahun qabla an yakhluqa sab'a samawat wal ard, sebelum Allah menciptakan langit maupun bumi. Apa makna ilmu ini, Bu? Gini, ilmunya akan membuat ibu jadi lebih kuat, sabar, dan menerima apapun yang diputuskan Allah kepada kita. Ada sebuah cerita, Bu. Ada perempuan masih muda, berumur ya mungkin sekitar 23, 24, 25, datang ke rumah ustaz, berparas ayu, muka oval, kulit putih, mata sipit, hidung mancung, bibir mungil, tinggi badan 173, lebar badan 29,4 cm. Ya. Terserah ustaz lah, ustaz yang ceramah, kalau itu yang ngatur ya. Jadi ibu-ibu, dia datang ke rumah, Pak Ustadz, kenal dengan bapak saya. Kenal. Bapak saya meninggal dunia, Pak Ustadz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kok bisa meninggal secepat itu? Seingat saya kemarin ketemu beliau baik-baik aja. Beliau ditabrak, Pak Ustadz. Yang nabrak sekarang udah di penjara, Pak Ustadz. Masya Allah, yang sabar Mbak ya. Sekarang keluarga ini lagi galau. Karena polisi tanya, kalau mau dimaafin, anak ini akan dikeluarkan. Tapi kalau nggak dimaafin, anak ini akan dipenjara 5 tahun. Nah waktu itu saya bilang, Mbak, kalau saya pribadi bismillah. Ya, saya tahu ini berat. Tapi ya udahlah, daripada kita menyimpan rasa dendam, itu bagaikan menyimpan luka. Perih, Bu, bisa ditutupin. Luka itu bisa ditutupin pakai kain. Ya. Ternyata ini buat hiasan aja, Bu. Ya, Bu, nggak bisa diambil, Bu. Ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cuma mau nyontohin aja. Ini lo luka. Ibu bisa tutupin pakai kain begini kan bisa. Tapi yang ada apa, Bu? Perih. Perih, Bu. Begitu. Nontonnya pakai ini, harus pakai ini. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat opo, nggak bisa dipakai, hebat. Hebat itu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka berangkat dari apa yang Ustaz jelasin, ibu-ibu saya bilang buat apa? Nyimpan rasa dendam, hanya menyisakan rasa perih di hati kita. Sudah Mbak, bismillah. Maafin. Pak Ustadz, saya rundingan dengan keluarga dulu, silakan. 3 hari berselang, datang ke rumah lagi. Gimana Mbak? Sudah kami bebaskan Pak Ustadz. Masya Allah, hebat kamu Mbak. Kok bisa kamu berubah secepat ini? Dia bilang, Pak Ustadz, setelah saya pikirkan dengan ilmu takdir, perhatikan, dengan ilmu takdir, saya tersadar kembali. Bukankah semua yang ada di muka bumi ini sudah ditetapkan Allah 50.000 tahun. Bukan sebelum Allah menciptakan kita. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Terus ngapain saya harus sakit hati terhadap sesuatu yang dijadikan Allah sebagai skenario dari takdir itu sendiri? Maksudnya apa Mbak? Ya saya jadi punya keyakinan kalaupun saya Bapak nggak ditabrak pun ya Bapak akan meninggal dunia. Kan itu sudah menjadi ketetapan dari Sang Maha Kuasa. Daripada saya memendam rasa sakit ini Pak Ustaz, saya mencoba belajar untuk mengikhlaskannya. Karena semua ini sudah ditetapkan Allah dan anak itu hanya dijadikan perwakilan ya cara Allah untuk mengambil nyawa ayah saya. Masya Allah. Bu, kalau orang udah punya ilmu takdir begitu tuh, maka dia menganggap apapun yang diberikan Allah menjadi yang terbaik. Iya Bu. Kadang-kadang dalam hidup ini kita menerima kenyataan yang itu di luar dari ekspektasi kita. Pengennya begini, jadinya begitu. Tapi dengan kita memahami ilmu takdir, ibu jadi lebih enteng.
Minimal ibu itu udah punya keyakinan, ya Allah, aku udah baik sama suamiku, sudah santun sama suamiku, semua aku turuti, ku ikuti, tapi ternyata dia tetap menduakan aku. Ya Allah, Bismillah, harus bangkit kuat. Begitu, jangan nangis. Tidak ada balasan dari penghinaan yang lebih perfect dan sempurna dibandingkan dengan kesuksesan. Jadi kalau ibu ditinggal sama laki ibu, bangkit, cari yang lebih sempurna dari dia. Ya, naik mobil Alphard, dia naik motor sama selingkuhannya. Tetet, assalamualaikum akhi. Begitu. Puas gak bu? Puas. Kalau disakiti kok, alah potonganmu dong. Jadi gitu bu. Itu yang pertama ya. Jadi ingat bu ya, kalau dapat ujian, dapat masalah, yang pertama kali terbesit adalah ini sudah ditetapkan. Kita tinggal menjawab. Udah, gitu aja bu. Ya, poin pertama kalau ingin kona'ah. Yang kedua, mentadaburi ayat-ayat motivasi. Mentadaburi ayat-ayat motivasi. Contoh, ibu misalnya lagi sedih karena rezeki ibu tipis. Ibu pelajari surat Hud ayat 6. Di mana di surat Hud ayat 6 Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidaklah hewan melata di atas muka bumi melainkan Allah yang akan memberikan rezekinya. Terus ibu mikir, lah iya, hewan udah nggak punya akal, udah gitu melata lagi. Ibu tahu kenapa Allah nyebut kata-kata melata? Melata itu hewan dalam kasta paling rendah. Ular itu bu, menakutkan tuh di hadapan manusia karena kulitnya ibu tuh terlalu tipis. Di depan hewan-hewan lain ular tuh nggak menakutkan. Ibu pernah lihat, saya sering nonton tuh video-video apa namanya hewan-hewan di YouTube itu bu. Ular kelahi sama apa gitu misalnya. Sama kucing aja loh nggak bisa bunuh kucing ular itu bu. Ular itu takut sama kucing, ular kobra itu. Jadi dia patok-patok begitu nggak kenapa-napa. Kita aja kulit kita terlalu tipis, terlalu lemah. Manusia itu kan lemah bu. Iya tuh gimana nggak lemah? Coba bayinya manusia nggak pakai baju, masuk angin. Itu bayinya kucing tinggal di luar sehat-sehat aja. Ya kan? Ibu anak ibu jalan umur berapa bu? 1 tahun. Berarti 1 tahun manusia itu cuman gini bu. Nih 1 tahun. Bayinya monyet 3 hari udah gelantungan di atas pohon. Ibu mau punya anak, mama 3 hari bu. Ya bu. Ini segede ini aja saya nggak yakin bisa renang, nggak yakin Ustaz. Ibu lihat anaknya ikan lahir langsung berenang, ya kan? Ibu baru sadar manusia itu lemah bu. Loh, ibu ini basi minum perutnya basi mules. Itu anaknya curhat tinggal di got itu loh nggak kenapa-napa sehat-sehat aja, gemoy lagi. Ya? Jadi berangkat dari situ manusia itu lemah. Hewan kobra, ular, hewan melata lah secara umum itu pasti jadi santapan makanannya hewan-hewan yang lain. Nah artinya gini, saya tuh heran gini, Allah bilang tidaklah hewan melata di muka bumi kecuali rezekinya udah ditanggung sama Allah. Itu tuh tamparan sebenarnya. Harusnya Allah nggak boleh ngomong hewan. Allah ngomongnya gini, tidaklah manusia di muka bumi kecuali aku selamatkan, aku berikan rezeki kepada mereka. Harusnya begitu. Karena yang diajak Allah ngomong ini manusia, bukan hewan. Tapi kenapa Allah ngomong hewan? Itu tuh tamparan buat pipi Anda. Maksudnya apa? Woi, hewan aja yang tidak punya otak, rezekinya aku jamin. Masa kamu punya otak, takut gak punya rezeki? Hah? Aku takut nanti gak bisa makan. Ya Allah, gajah itu loh, SD aja gak lulus, badannya gemuk-gemuk. Ibu, gajah itu sekali makan, itu 1 bak besar itu. Dia nggak takut kelaparan. Mau ibu makan gorengan 1 biji gini aja udah. Iya kan? Gorengan lagi bu ya. Nah. Makanya orang-orang
Jabal Salam ini mukanya temem-temem, makanannya gorengan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau sesekali nggak apa-apa Bu ya. Jangan dijadikan makanan harian, bahaya. Iya. Gorengan-gorengan itu jangan dimakan. Kecuali kalau sesekali kayak gini nggak apa-apa. Tapi kalau yang kayak ada kan orang tuh harian Bu, tiap siap sore atau siang biasanya ngemil gorengan gitu. Nggak boleh Bu, itu minyaknya parah itu. Ya. Jadi ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkat dari situ, ibu dijaga fisiknya ya. Dijaga fisiknya. Saya itu kemarin baru sadar itu waktu pertemuan alumni pesantren satu level dengan saya. Itu satu blok, mohon maaf Bu, semuanya kaget melihat muka saya itu. Kan kami seumuran, namanya satu alumni kan, seumuran. Kenapa kaget? Gini loh, kok mukanya nggak berubah ini orang. Yang lain tuh teman saya tuh kok udah tua-tua gitu loh begini. Gitu. Serius. Kenapa? Saya kasih tahu Bu ya. Satu, Ibu hindari gula Bu. Insya Allah, dikit-dikit nggak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak. Insya Allah Ibu nanti kelihatan lebih segar dari biasanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi hindari gorengan, minyak-minyak. Ya, dan yang ketiga pikiran yang stres. Ya kayak Ustadz begini, punya masalah tetap bahagia sama jemaah. Ini ketawa-ketawa Ibu pikir nggak punya masalah. Setidaknya masalahku tuh ngeliat kalian aneh-aneh begini, masalah juga bikin masalah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Maka kalau kita ambil pelajaran dari yang Ustadz sampaikan tadi, hewan melata aja rezekinya udah ditanggung sama Allah, muhasabah. Berarti kita harus qanaah, nerimo. Dikasih Allah rezeki gini, alhamdulillah. Biar pikirannya fresh. Jadinya mukanya nanti awet muda. Umur boleh tua. Ibu nggak pernah lihat saya pakai kaos hitam gambar tengkorak ya. Celana lepis, rambutnya pang. Pasti ibu mau muntah itu ya. Saya itu pas lagi olahraga di lapangan Merdeka. Ini olahraga mana pakai begini, pakai kaos, pakai celana training olahraga. Nggak pakai kopiah itu ada ibu-ibu berarti saya gitu. Bu kenapa Bu? Ustadz Agus ya? Iya, ya Allah Ustadz. Saya betul-betul tidak kenal sama Ustadz itu. Ya, jadi Masya Allah. Ibu yang berbahagia. Baik. Kemudian berikutnya. Masih banyak ayat-ayat motivasi lain Bu ya. Seperti surat Al-Fatir ayat 2. Juga sama. Itu ayat motivasi. Dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ilmu hikmah. Ibu kalau mau qanaah, ibu harus jadi orang yang mengerti tentang ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu apa, Tat? Mencari kelebihan di tengah kekurangan. Nah, ini luar biasa ini Bu, ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada kekurangan itu sebenarnya Allah menciptakan kelebihan. Contoh misalnya punya hidung mancung, alhamdulillah kelihatan cantik. Punya hidung pesek, alhamdulillah kalau ngintip matanya depan lobangan. Orang mancung tuh susah loh kalau ngintip begini. Kalau ibu kan bisa pas begini kan. Ya, ibu tinggi semampai, bodinya kecil unyu-unyu, kurus seksi, bodinya gemuk gemoy. Serius, saya tuh pernah ngobrol sama orang Irak. Ibu kalau umroh pernah lihat orang-orang Irak gimana? Perempuan Irak, perempuan. Gede. Saya tanya, kenapa sih perempuan Irak itu kalau muda, cantik-cantik, ramping-ramping, kalau udah nikah badannya gemuk-gemuk. Saya diketawain sama orang Irak. Ya akhi, kata dia, saudaraku. Ishtugul, apa yang kau ucapkan ini? Kami orang-orang Irak punya keyakinan perempuan itu makin gemuk, itu makin cantik. Karena kalau kami punya istri kurus, itu berarti kami tidak bisa membahagiakan istri. Jadi makin gemuk, itu makin cantik. Saya langsung ingat orang BDS 1.
Berarti sebenarnya ibu-ibu ini bukan jelek, tapi salah tempat. Salah negara. Ibu pindah ke Irak. Wuih, cantik ini. Gitu. Jadi ibu jujur bu. Makin putih, makin hitam. Lebih ganteng mana bu? Menurut ibu? Saya tahu ibu mau putih tapi suamiku hitam begitu kan. Saya tidak tanya itu, saya cuma tanya menurut ibu yang ganteng itu putih apa hitam? Putih. Saya kasih tahu nih, di Afrika makin hitam makin ganteng. Jadi kalau Ustadz tinggal di Afrika, ya. Jadi ibu-ibu, jadi sebenarnya ibu-ibu saya kasih tahu ya, ganteng jelek itu nggak ada standarnya. Kembali ke siapa yang lihat. Jadi kalau ada orang bilang ibu jelek, ibu bilang gini aja, nggak apa-apa. Mungkin seleramu yang terlalu rendah. Gitu bu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, ilmu hikmah itu mencari yang baik di antara yang jelek. Mohon maaf, ibu-ibu tadi saat bilang hidung mancung, ibu pikir hidung mancung itu bagus, tabrakan hidungnya patah. Sedangkan Allah ini memberikan ibu hidung yang safety. Tabrakan hidungnya aman, giginya yang rontok. Jadi ibu-ibu ya, coba sebutin Ustaz, apa sifat yang jelek menurut ibu apa coba? Pencemburuan Pak Ustaz. Itu tuh cinta. Lu serius bu? Orang kalau pencemburuan itu cintanya tinggi banget. Jadi kalau ibu punya suami nggak cemburu sama ibu itu jangan bahagia. Jadi dia nggak terlalu cinta sama ibu sebenarnya. Di setiap yang jelek, sifat jelek itu pasti ada titik baik. Ya, angkat dari situ ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Saya tuh body saya pendek. Itu tuh baru kerasa bahagia ketika naik pesawat Lion. Saya kan gini bu, sempitnya ya Allah. Terus saya ngebayangin, gimana orang yang tinggi-tinggi itu ya? Pasti mereka jauh lebih menderita daripada saya. Gitu. Orang-orang Arab tinggi-tinggi mau Hajar Aswad. Kita pendek kecil. Kayak apa? Udah saya cuma diam aja kok. Pejematan berzikir. Saya kalau gitu, astagfirullah. Pejem aja. Karena kita kecil, kita dorong-dorong. Buka mata itu udah ada Hajar Aswad. Siap. Jadi ibu-ibu serius ya. Kita tuh yang kecil-kecil banyak hikmahnya. Ya. Kulit putih kelihatan ganteng. Kulit hitam kalau dikejar orang menghilangnya gampang. Saya punya teman orang Tanzania. Ibu tahu Tanzania bu ya? Afrika. Jalan sama saya malam-malam, kita terpisah. Di Yaman tuh gelap bu, karena di padang pasir gitu kan. Ya Syaban, di mana kamu? Ketemu bu, tiba-tiba ada kelihatan putih dikit gitu. Dia kan. Baru saya tahu, kenapa kamu gitu? Biar kamu bisa mencari aku katanya. Jadi kelihatan giginya aja. Itu bu ya. Baik. Kemudian yang keempat berdoa bu. Berdoa. Kalau mau qanaah, dan Nabi ternyata juga suka berdoa. Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbad radhiyallahu taala anhu. Doa Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Ya Allah, qanaahkan hatiku atas rezeki yang kau berikan padaku. Barik li fihi, berkahi aku di dalamnya. Waqlub alayya kulla ghaibatin li bi khair. Ganti apapun yang luput dariku dengan sesuatu yang lebih baik. Ya bu. Itu kalau ibu diuji sama Allah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Maka berangkat dari apa yang Ustaz jelaskan, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tadi berkaitan dengan yang Ustaz sampaikan Bu ya. Minta kepada Allah agar diberikan qanaah di dalam hati. Yang kelima, lebih banyak melihat mereka yang ada di bawah kita.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi bersabda, "Idza ra'a ahadukum man fawqahu fil mal wal hasab." Jika engkau melihat orang yang memiliki harta dan kedudukan yang melebihimu, falyanzur ila man huwa dunahu fil mali wal hasab, maka lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jadi ibu-ibu, kebanyakan danga itu pusing. Coba ibu danga 1 jam gini, Bu. Apa yang terjadi, Bu? Bu, pusing. Coba ibu nunduk begini, Bu, setengah jam, Bu. Tahu apa hikmahnya? Kebanyakan danga ke atas membuat hidup kita makin pusing. Tapi kalau kebanyakan nunduk ke bawah, hidup kita akan bahagia. Itulah kenapa hikmahnya kita disuruh berteman dengan orang-orang yang memiliki kekurangan. Ibu disuruh kunjung ke panti asuhan. Ibu disuruh kunjung ke panti jompo. Biar ibu tahu nikmat sesuatu yang kita miliki baru terasa di saat kita tidak memilikinya. Ibu datang ke rumah sakit, kunjungin orang sakit biar tahu ternyata kita ini punya sehat. Alhamdulillah, begitu. Cara berpikirnya begitu. Ibu kalau melihat danga ke atas, pening, naik motor, danga begini, ada yang punya mobil. Mobil-mobil kota, Ayla, Agia, Romla, Fatima. Ya. Danga lagi. Alphard 1,3 M. Wow. Sudah punya Alphard, cukup? Belum. Danga lagi. Helikopter enak banget ya. Sudah punya heli, danga lagi. Jet pribadi. Walaupun cuma pinjam nebeng. Ya. Danga lagi. Pokoknya nggak ada puasnya, Bu. Manusia itu puas sampai nanti dia bisa naik keranda jenazah. Baru berhenti kepuasannya. Ya. Tapi kalau ibu nunduk, nih, naik mobil Agia, nunduk, masih banyak orang yang naik motor. Naik motor, banyak orang yang masih naik taksi. Naik taksi, masih banyak orang yang jalan kaki. Jalan kaki, masih banyak orang yang gak punya kaki. Gitu loh, Bu. Kalau mindset ibu begitu, ibu akan jadi orang yang qanaah. Menerima apapun yang dibaca atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, memahami hakikat dunia. Apa maksudnya hakikat dunia yang seperti pisau bermata dua, Bu? Kadang-kadang dengan dunia orang jadi bahagia. Kadang-kadang dengan dunia orang menjadi semakin hina. Banyak kan? Orang-orang yang dengan kekayaannya justru makin jauh dari Allah. Nah, kalau ibu udah begitu ya, tadi itu yang Ustaz bilang di awal tadi ya. Alhamdulillah Pak Ustaz, rezekiku segini, aku tetap bersyukur. Karena gimana-gimana, ternyata ini yang terbaik dari Allah untuk aku. Aduh, bagusnya. Hadza khairum min indillah. Ini yang terbaik di mata Allah. Jadi, ibu seperti itu gambarannya dengan poin-poin yang Ustaz sampaikan tadi. Mudah-mudahan ya bisa menjadikan ibu-ibu benar-benar bisa menjadi pribadi-pribadi yang qanaah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ibu tidak memperpanjang, tidak memperlebar. Seperti biasa, Ustaz persilakan ya. Buat teman-teman yang mau bertanya, kami persilakan. Silakan ibu-ibu, jika ada yang ingin bertanya. Silakan teman-teman. Boleh. Boleh dikasih mic, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah sholat berjamaah ya Ustaz. Kalau kita sholat berjamaah, kan
imam membaca surat Al-Fatihah, makmum kan harus baca surat Iftitah ya Ustaz. Tapi sebelahnya itu kok ikut imam membaca Fatihah, dia pun membaca Fatihah tapi dengan keras. Kayak kita terganggu gitu, tapi dia imam membaca surat, dia ikut baca surat. Itu gimana hukumnya? Terima kasih. Sama-sama. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami mempertegas kembali Ibu ya. Saya nggak bahas yang Ibu tanyakan, langsung ke poinnya aja. Bahwa yang benar adalah ketika imam membaca Al-Fatihah, makmum tidak boleh membaca apa-apa. Diam. Nabi bahkan marah ketika Nabi lagi sholat baca Fatihah. Di belakang ada yang mengikutinya. Selesai sholat Nabi bilang begini, Mayunazi'u fil Fatihah. Siapa tadi yang mengelahi bacaanku? Kalau aku baca, kalian diam. Begitu kata Nabi. Ya. Jadi berangkat dari situ kami mempertegas kembali ibu yang dirahmati Allah ketika imam baca Fatihah makmum diam. Selesai waladhdallin amin. Di situ kan otomatis imam itu memberi jeda ya. Ya, betul ya? Jeda. Di jeda itu makmum baca Al-Fatihah. Ya, baca Fatihah. Pak Ustaz, idealnya sih Fatihah tuntas, imam baru baca surah, idealnya. Tapi kadang-kadang nggak seideal yang dibayangkan. Karena ternyata ibu-ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata belum sampai tuntas Fatihah masih ihdinas siratal mustaqim. Imamnya baca surah. Qul huwallahu ahad, tuntasin. Al-Fatihahnya tuntasin. Enggak apa-apa. Nah, selesai baca Al-Fatihah, walaupun amin. Stop. Diam. Enggak boleh. Ibu ngomong enggak boleh. Jadi ibu diam. Sampai imam baca surah, kita cuma mendengarkan saja. Paham ya? Jadi begitu aturannya. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi tadi ibu tambahin lagi, dia bacanya keras-keras, enggak boleh Bu itu, Bu. Itu namanya taswish. Mengganggu orang lain dalam sholat, hukumnya makruh. Karena bacaan makmum itu sir. Sir itu cukup memperdengarkan telinganya sendiri. Ini enggak pakai mic, kalau pakai mic mungkin kedengeran. Ini saya dengar Bu, tapi Bu dengar enggak? Enggak. Itu namanya sir. Tapi kalau gini, ada yang begitu ya? Ada Bu? Itu makruh, itu enggak boleh. Karena itu jahar namanya. Baik. Yang lain? Bismillah. Bagaimana Pak Ustadz dengan kasus jika seseorang itu mengalami suatu penipuan, jadi hartanya itu habis, satuannya habis, jadi artinya mempengaruhi untuk hidup dia selanjutnya. Bagaimana cara kita bisa ikhlas menerima takdir tersebut dan qanaah serta hikmahnya Pak Ustadz? Ya, itu yang Ibu sampaikan itu hanya satu gambaran dari ujian qanaah. Ujian qanaah namanya ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau di gimana caranya ya tadi yang sudah kita bahas. Oke, nggak apa-apa, saya bantu Bu ya untuk melakukan pendekatan terhadap poin-poin yang Ustadz sudah sampaikan tadi. Bagaimana Pak Ustadz untuk kita bisa menjadi qanaah? Yang pertama pahami sebagai ilmu takdir. Ibu mohon maaf ya, ketika ibu ketipu, yang terbesit di benak ibu mesti gini. Kenapa aku kenal sama dia? Kenapa aku percaya sama dia? Kenapa waktu itu uangnya tidak aku buat beli yang lain aja? Kenapa itu? Kenapa? Sama Nabi, no. Kalau dapat ujian, jangan bilang lau anni, jika saja saya. Gak boleh kata Nabi. Lakin, tetapi kulu katakan qadarullah. Inilah yang ditakdirkan oleh Allah. Apa tadi mindsetnya? Berarti begini bisik. Ya Allah, kalau memang itu rezekiku, dia pasti kembali lagi. Tapi kalau memang itu bukan rezekiku, aku ikhlaskan ya Allah. Berarti memang itu bukan rezeki yang cuma mampir.
Ini kan yang sudah kau tetapkan 50.000 tahun yang lalu. Gitu Bu, ya. Itu poin yang pertama tadi. Yang kedua tadi Ustaz bilang mentadaburi ayat motivasi. Ya, kan sudah dijelaskan. Salah satu ayat motivasi tadi Ustaz bilang adalah surat Fatir ayat 2. Ma yaftahillahu linnasi min rahmah. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berbentuk rahmat. Fala mumsikalaha, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Wala yumsik fala mursilalahu. Tapi kalau Allah yang menahan rezekimu, maka tidak ada yang bisa melapangkannya. Maksudnya apa? Kalau uang itu rezeki saya, dia bakal balik. Tapi kalau dia tidak rezeki saya, ngapain saya nangisin, mikirin sesuatu yang bukan punya saya. Faham? Itu maksudnya surat Fatir ayat kedua. Ya saya tahu ini tidak mudah. Tapi kalau orang punya keimanan, insya Allah bisa. Yang ketiga ilmu hikmah. Ya hikmahnya apa? Dipikir lagi. Ya Allah, dulu aku lahir nggak bawa apa-apa. Punya uang banyak, sekarang aku ditipu. Ya udahlah. Hikmahnya mungkin aku diperintahkan untuk kembali semangat berikhtiar untuk masa depan saya. Itu begitu. Kemudian tadi saya bilang yang keempat berdoa, minta sama Allah. Dan yang kelima tadi adalah menjadi orang-orang yang memahami hakikat harta atau dunia cuman sementara. Ya. Cuman sementara. Ya udah. Kalau sedih, sedihnya jangan lebay karena menderitanya cuman sementara. Kalaupun bahagia, bahagia jangan sombong. Karena sebenarnya bahagianya juga sementara. Udah gitu aja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada yang lain, teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan ikhtiar dan doa berhubungan dengan qanaah? Soalnya qanaah itu kita harus menerima ketetapan Allah. Sementara di satu sisi ada yang mengatakan kita harus ikhtiar dan berdoa. Kalau kita sudah menerima seadanya, tapi kadang-kadang ada yang mengatakan loh, berarti kamu udah ikhtiar dong dari berdoa. Itu gimana? Baik. Orang yang ngomong begitu itu Bu, dia nggak paham urut-urutannya. Qanaah itu nerimo. Nerimo itu harus melalui 3 jejaring. Yang pertama ikhtiar, yang kedua doa, yang ketiga tawakal. Baru setelah itu apapun yang Allah putuskan kita qanaah. Bukan orang diam duduk begini kemudian qanaah, enggak, bukan. Qanaah itu setelah dia melakukan 3 perkara tadi. Apa tadi? Ikhtiar, doa, tawakal. Jadi kalau dia ngomong begitu keliru. Jadi bukan ikhtiar menabrak qanaah, justru ikhtiar itu adalah ornamen menuju qanaah. Jadi qanaah itu menerima apa adanya, itu wajib berikhtiar dulu. Saya kasih contoh yang simpel ya. Ibu-ibu dagang. Ibu ikhtiar mati-matian. Ibu berdoa mati-matian. Ibu tawakal pasrah sama Allah mati-matian. Harapan ibu sih dapatnya dagang itu per bulan bisa dapat 5 juta. Ternyata per bulan ibu cuma dapat 3 juta. Makasih ya Allah. Kau suruh aku berdoa, aku udah berdoa. Kau suruh aku berikhtiar, aku udah ikhtiar. Kau beri aku yang tidak sesuai yang aku inginkan, berarti itulah yang terbaik yang kau berikan buat aku. Itu baru namanya qanaah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Yang lain? Yang lain? Yang lain? Dan yang lain? Baik. Pak Ustaz, tadi disampaikan bahwa supaya kita qanaah itu salah satunya adalah melihat ke bawah ya Pak Ustaz ya. Bagaimana dengan kata-kata motivasi yang mengatakan supaya kita maju, kita juga harus melihat ke atas. Gimana Pak Ustaz? Salah itu. Yang betul ketika kita diuji, melihatlah ke bawah. Ketika kita mendapatkan mendapatkan ujian, maka kita harus, saya ulangi lagi,
ketika kita diberikan Allah nikmat, ibu-ibu ya, kita harus mendengak ke bawah, tapi ketika kita diuji, kita mendengak ke atas. Jadi ada posisi masing-masing. Maksudnya apa? Ketika kita sedang diuji, kalau ibu dengaknya ini ujian Bu ya. Ibu mohon maaf melihat orang yang lain itu kayaknya bahagia gitu. Kita kayak paling menderita gitu. Jangan. Ibu dengak ke atas, ibu lihat. Ternyata masih banyak orang yang lebih menderita daripada kita. Tapi ketika kita mendapatkan nikmat, ibu disuruh untuk ke bawah. Supaya ibu tahu bahwa nikmat itu udah cukup besar dibandingkan orang-orang yang ada di bawah kita. Jadi sekali lagi, kalau tadi motivasi bukan ke atas sebenarnya, menghadap ke depan. Jadi saya punya ilmu rumusan motivasinya gini. Dengak ke atas ketika kita sedang diuji, nunduk ke bawah di saat kita sedang mendapatkan kenikmatan, menghadap ke depan di saat kita sedang mengejar cita-cita, menoleh ke belakang di saat kita sedang mengevaluasi apa yang kita lakukan di masa lalu. Itu rumusnya. Jangan dicampur. Maksudnya apa? Kalau ibu lagi diberikan Allah ujian, ibu dengak karena di atas masih banyak orang yang lebih menderita. Ibu dikasih nikmat, ibu nunduk ke bawah karena di bawah itu masih banyak orang yang rezekinya di bawah kita. Menghadap ke depan sebagai motivasi mengejar cita-cita, melihat ke belakang di saat kita ingin mengevaluasi diri di masa lalu kita. Ya Allah, dulu aku pernah nggak pakai jilbab, sekarang aku udah berjilbab, sekarang aku tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Mulai ke belakang, waktu nggak pakai jilbab ya dilecehkan laki-laki, ya dihinakan laki-laki. Sekarang menghadap ke depan, lebih fokus untuk mengejar cita-cita kita. Begitu maksudnya. Itu kata-kata motivasinya seperti itu. Baik teman-teman yang berbahagia, kita cukupi ya dengan bersama-sama membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ighfir dhunubana wastur uyubana wa nawwir qulubana waj'alna bi nuril iman la tada' lana dhanban illa ghafarta wala aiban illa satarta wala hajatan illa adaita wala hamman illa faradta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana ya qadiyal hajat iqdi hajatina wa hajatuna katsir wa anta la tahtaju ila al bayan wa tafsir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam warzuqna lahul mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Bifadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.